Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Selamat pagi anak-anak 12 TITL 1 dan 12 TITL 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan nikmat sehat walafiat dan nikmat iman Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait kisi-kisi PTS, penilaian tengah semester 1, yang insya Allah akan dilaksanakan pada esok hari Selasa, jam pertama ya, jam setengah 7, jam 6.30. Nah, pertama saya akan membahas di bab 1, yaitu di bab semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Ada apa aja sih poin-poin yang akan keluar di soal PTS tersebut? Yang pertama ada pengertian hari akhir, kemudian pembagian hari akhir menurut Al-Quran, selanjutnya ada periode hari akhir, dan yang terakhir ada hikmah meyakini hari akhir. Nah, pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta, berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala di dunia. Perlu digarisbawahi, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah di dunia. Jadi manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya itu pun akan hilang, akan musnah pada hari kiamat, akan berakhir, tidak ada kehidupan lagi, tidak ada kehidupan di dunia lagi. Selanjutnya itu ada pembagian hari akhir menurut Al-Quran. Pembagian hari akhir menurut Al-Quran itu ada dua. Yang pertama ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Contoh dari kiamat sugro itu kita biasanya nyebutnya dengan kiamat kecil, yang hanya terjadi pada individu atau suatu wilayah aja, tidak keseluruhan. Nah, contohnya ada apa aja? Ada kematian seseorang, itu kiamat sugro bagi dirinya. Kemudian misalnya naudzubillah, suatu daerah ada gempa bumi, itu termasuk kiamat sugro. Terus ada apa lagi ya, bencana alam, pokoknya bencana alam yang terjadi di suatu daerah itu termasuk kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro itu kiamat besar, kiamat ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkalanya. Ada yang tahu berapa kali malaikat Israfil meniup sangkala? Ya, ada dua kali. Jadi ada dua kali malaikat Israfil meniupkan sangkala. Kemudian pengertian dari kiamat kubro itu sendiri yaitu hancurnya seluruh alam semesta secara serentak atau bersamaan dan total, semuanya hancur. Itu adalah pengertian kiamat kubro. Itu adalah pengertian dari hari akhir yang sebenarnya. Kemudian periode hari akhir ada apa aja? Ada yaumul ba'ats, yaumul hasyr, yaumul hisab, dan yaumul mizab. Terus ada al-sirat, ada yaumul jaza, ada balasan-balasan setelah kita melalui periode-periode itu. Yang pertama ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats artinya apa? Hari kebangkitan. Kemudian ada yaumul hasyr, hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan di alam kubur. Nah, itu dikumpulkannya di padang mahsyar. Kemudian ada yaumul hisab. Yaumul hisab itu Allah memperlihatkan semua amalan yang dilakukan selama di dunia
Jadi kalau kita tuh seperti nonton bioskop, gambarannya itu seperti nonton bioskop, tapi yang ditayangkan itu amalan-amalan kita semua di alam dunia, baik yang buruk maupun yang baik. Kemudian yaumul mizan itu hari ditimbangnya segala perbuatan. Jadi ini ditimbang, Allahu alam bagaimana nanti yang akan terjadi pada yaumul mizan, tapi di situ akan ditimbang perbuatan kita, amal buruk amal baik kita akan ditimbang saat yaumul mizan. Kemudian ada as-sirat. Pernah mendengar siratul mustaqim? Itu jalan yang lurus. Nah, as-sirat itu seperti jalan atau jembatan yang terbentang luas dan katanya di bawahnya itu adalah api neraka. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang mukmin yang bisa melewati as-sirat itu, jembatan itu. Kemudian ada yaumul jaza, hari ketika manusia akan menerima balasan. Jadi kayak hari pencucian gitu. Misalnya ada amal buruk sedikit, misalnya seorang manusia ada amal buruknya sedikit, ia akan dibalas di situ, bisa disiksa atau lain sebagainya, itu akan dibalas di yaumul jaza. Dan sebaliknya yang baik pun akan dibalas dengan sesuatu yang baik, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada balasan perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia. Jadi kalau perbuatannya baik akan dimasukkan ke surga, terus kalau perbuatannya buruk akan dimasukkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian ada hikmah meyakini hari akhir. Apa aja hikmah meyakini hari akhir? Ya, kita bisa lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan di dunia. Kemudian kita akan takut melakukan kemaksiatan. Terus kita akan lebih cinta, akan lebih taat kepada Allah, karena kita sudah tahu bagaimana gambaran nanti ketika dunia ini sudah berakhir, seperti itu. Dan kita semakin termotivasi untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas yaitu kisi-kisi pada bab 2. Bab 2 tentang meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Pertama, apa pengertian dari qada? Qada adalah segala ketetapan Allah yang telah ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali itu adalah zaman sebelum kita lahir ke dunia. Sebelum ada kita, sebelum ada manusia, itu disebut zaman azali. Kemudian pengertian qadar. Qadar adalah ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi kalau qada itu berupa ketentuan, kemudian kalau qadar itu berupa ketetapan. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kemudian pelajari dalil-dalil Al-Qur'an tentang qada dan qadar. Ada apa aja ya dalilnya ya? Nah, ada Quran surah Al-Qamar ayat 49, nanti bisa dilihat di buku paket halaman 26 ya. Ada Quran surah Al-Hadid ayat 22. Terus kemudian ada Quran surah Al-Isra ayat 13, dan yang terakhir ada Quran surah At-Taghabun ayat 11. Nah, itu dihafalin arti-artinya, maksudnya poin-poinnya aja. Gitu. Nah, selanjutnya ada macam-macam takdir. Pertama ada takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar manusia. Contohnya kayak kekayaan, kesehatan, kepintaran, itu bisa diubah, bisa diusahakan. Jadi kalau yang tadinya miskin, yang tadinya bodoh, yang tadinya sakit, itu bisa diusahakan. Kayak misalnya aku merasa belum bisa nih di pelajaran ini, ya aku harus belajar terus,
ya pasti Allah akan mengubah takdir kita menjadi orang yang bisa gitu. Nah, itu disebut takdir mu'allaq. Kemudian ada takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah dan diusahakan. Jadi memang sudah tertulis kita akan seperti itu. Contohnya seperti kita akan lahir pada tanggal segini. Kita akan dilahirkan dari orang tua si A dan si B. Orang tua A dan B. Kemudian kita akan meninggal pada tanggal segini. Nah, itu adalah takdir mubram, takdir yang tidak bisa diubah sama sekali. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada 4 hal yang berhubungan dengan pembahasan beriman kepada qada dan qadar, yaitu ada tentang optimis. Optimis itu percaya diri, yakin bisa. Kemudian ada ikhtiar itu usaha kita, kemudian doa, pasti kalian sudah tahu apa pengertian doa, dan tawakal itu berserah diri kepada Allah. Jadi kalau kita udah optimis kita bisa melawan itu, kemudian kita ikhtiar, kita berusaha, dan kemudian kita berdoa, selanjutnya terakhir kita tinggal bertawakal, kita menunggu hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kayak mau PTS ini, saya optimis saya bisa mengerjakan PTS ini, kemudian ikhtiar saya belajar setiap hari, dan saya tidak lupa berdoa setiap sholat atau setiap ada waktu luang, ya Allah mudahkanlah saya mengerjakan PTS gitu. Nah, selanjutnya setelah sudah hari H kita mengerjakan, selanjutnya kita hanya bisa bertawakal kepada Allah. Kayak bagaimanapun nanti hasilnya, yang penting saya udah usaha sesuai kemampuan saya gitu. Kemudian yang terakhir ada hikmah beriman kepada qada dan qadar. Nah, kalau kita belajar, kita mengetahui tentang iman kepada qada dan qadar, insya Allah kita akan senantiasa selalu mengetahui bahwa semua yang terjadi di dunia ini tidak akan terjadi jika tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita semakin termotivasi untuk selalu berikhtiar, melakukan yang terbaik. Kemudian kita selalu ingat bahwa kita hidup di dunia ini selalu ada aturan-aturannya. Tidak bisa sebebas kita, tidak bisa sembrono gitu intinya. Kita harus hati-hati. Kemudian yang terakhir yaitu pembahasan dari bab 3 tentang menghidupkan nurani dan berpikir kritis. Ada yang tahu berpikir kritis itu apa? Ya, berpikir kritis itu berusaha memahami sesuatu dari berbagai sumber dan menganalisisnya serta merenunginya. Kalau intinya orang yang berpikir kritis itu orang yang mau merenungi segala sesuatu. Seperti kenapa sih Allah menciptakan ayat ini? Apa sih alasan Allah? Nah, kalau kita merenunginya, kalau kita mendalaminya, kalau kita mencari tafsirnya, itu kita termasuk orang-orang yang berpikir kritis. Nah, seperti dalam Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pelihara kami dari siksa api neraka. Jadi di ayat 190 itu ayat ini memberitahu bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian bergantinya malam dan siang. Itu sebenarnya ada maksudnya, tapi yang tahu maksudnya hanya orang-orang yang berakal. Kayak gitu. Nah, kemudian di ayat selanjutnya itu dijelaskan bahwa orang-orang berakal adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah
baik di dalam keadaan dia berdiri, duduk, maupun sedang berbaring. Ia tetap mengingat Allah, dan itu termasuk orang-orang yang berakal. Gitu. Kemudian ia merenungi kayak kenapa sih Allah menciptakan langit dan bumi gitu. Kenapa sih Allah menciptakan malam, menciptakan siang? Jadi menciptakan siang agar kita bisa bekerja di siang hari, menciptakan malam agar kita bisa beristirahat, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian ada hikmah, ada nasihat dari Quran Surah Al-Imran ini, yaitu isi kandungannya seperti ini. Kita wajib percaya bahwa Allah menciptakan langit dan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga harus percaya Allah menciptakan bergantinya malam dan siang. Kemudian Allah menciptakan itu semua karena ada maksud dan tujuannya, yaitu supaya kita dapat membagi waktu kita, di mana kita ada urusan duniawi dan urusan akhirat itu harus seimbang gitu. Harus ada waktunya masing-masing. Nah, selanjutnya setelah ini akan dilanjutkan dengan video tajwid, pembahasan tentang tajwid Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Mohon didengarkan dan disimak dengan baik ya. Mari kita bahas hukum tajwid perkataannya. Inna, ini nama hukumnya adalah gunnah, sebab ada huruf nun di tasdid. Fi mantobi'i, sebab huruf ya di kasroh, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Kholkissa, ini adalah alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, yaitu huruf sin. Tandanya ada tasdid di atas huruf sin. Samawati, ini adalah mad asli, sebab ada fathah berdiri, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Wal ardi, wal alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu dengan huruf alif, tandanya ada sukun di atas huruf lam. Wakhtila matobi'i, sebab ada alif di fathah. Fil laili, ini adalah huruf lin atau harful lain, sebab huruf ya sukun oleh huruf yang berharokat fathah. Wanna, di sini terdapat 2 hukum, yaitu alif lam syamsiyah dan gunnah. Alif lam syamsiyah sebab alif lam bertemu dengan huruf nun, sedangkan gunnah karena huruf nun di tasdid. Nahari mantobi'i, sebab alif di fathah. La ayati, la mad badal, sebab alif berharokat fathah berdiri. Ya mad asli. Tilli, ini adalah idgham bila gunnah, sebab tanwin bertemu dengan huruf lam. Li ulil, alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu dengan huruf alif. Al-bab, ini juga alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu dengan huruf ba. Al-bab. Nah, di sini terdapat 2 hukum, yaitu mad aridi sukun dan qalqalah kubro. Mad aridi sukun terjadi sebab matobi'i, yaitu alif di fathah bertemu dengan huruf hidup, yaitu ba. Kemudian bacaannya waqaf. Panjang mad aridi sukun antara 2 sampai dengan 6 harokat. Sedangkan qalqalah kubro terjadi sebab huruf qalqalah, yaitu ba, sukun karena diwaqafkan, dan pantulannya lebih kuat dibandingkan dengan qalqalah sugro. Alladzina, dzi mantobi'i, sebab ada ya di kasroh. Yadhkuruna, ini juga mantobi'i, sebab huruf waw di dhammah. Nallaha tabkhim atau tebal,
sebab lafaz Allah didahului oleh fathah. Qiya matobi'i sebab alif di fathah. Mauwa idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu dengan huruf waw. Waqu'u matobi'i sebab waw di dhammah. Dawwa idgham bi gunnah sebab tanwin bertemu dengan huruf waw, yaitu huruf idgham bi gunnah. Wa ala mad asli sebab ada fathah berdiri. Junu matobi'i atau mad asli sebab ada waw di dhammah. Bihim wa ini adalah idhar syafawi sebab ada mim sukun bertemu dengan huruf waw. Cara membacanya, huruf mimnya tidak boleh dengung. Wa yatafakkaruna ini adalah mad tobi'i sebab waw di dhammah. Fi mad tobi'i ya di kasroh. Khalqissa alif lam syamsiyah. Samawati mad asli sebab ada fathah berdiri. Wal ardi alif lam qamariyah sebab alif lam bertemu dengan huruf alif. Rabbana ro-nya dibaca tabkhim sebab berharokat fathah. Bana mad tabi'i sebab alif di fathah. Ma mad tabi'i. Khalaqta qalqalah sugro sebab huruf qalqalah yaitu qaf sukun asli. Hadza mad asli atau mad tabi'i sebab ada fathah berdiri kemudian ada alif di fathah. Ba mad tabi'i. Tila mad iwad. Nah, ini mad iwad ini terjadi apabila huruf alif berharokat tanwin fathah kemudian bacaannya waqaf atau berhenti. Panjang mad iwad adalah satu alif atau dua harokat. Sedangkan bila disambung ke ayat berikutnya, pada kata berikutnya, maka hukumnya berubah, yaitu menjadi ikhfa. Sebab tanwin bertemu dengan huruf sin dan membacanya juga berubah. Jadi membacanya adalah batilansu. Jadi tanwinnya disamarkan. Subhana sub qalqalah sugro sebab huruf ba sukun asli. Hanaka mad asli sebab ada fathah berdiri. Faqina mad tabi'i sebab alif di fathah. Adza mad tabi'i. Banna di sini ada dua hukum yaitu alif lam syamsiyah dan gunnah. Adza bannar. Nah, di akhir ayat ke 191 nama hukumnya adalah mad aridis sukun sebab mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yaitu ro. Kemudian bacanya diwakofkan. Panjang mad aridis sukun antara 2 sampai dengan 6 harokat. Mungkin sekian kisi-kisi dari saya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kurang jelas. Kalau kalian masih belum paham dan lain sebagainya, kalian boleh langsung PC saja ke saya. Dan jangan lupa kalian penuhi tugas kalian, kewajiban kalian ya sebagai siswa. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.